Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Amsal 30 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau, kalau aku miskin, aku mencuri, dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Amsal 30 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Secukupnya Saja, ditulis oleh Marvin Williams, kisah inspiratif. Dalam film Fiddler on the Roof, tokoh Tevye berbicara belak-belakan kepada Allah tentang cara kerjanya. Engkau membuat banyak sekali orang miskin. Aku tahu miskin itu tidak memalukan, tetapi juga tidak terlalu terhormat. Jadi, apa salahnya kalau aku memiliki kekayaan sedikit saja? Memangnya itu akan merusak suatu rencana agung dan kekal kalau aku jadi kaya? Berabad-abad sebelum pengarang Sholem Aleichem membuat Tevye mengucapkan kalimat yang jujur ini. Agur menaikkan doa yang sama jujurnya tetapi sedikit berbeda kepada Allah dalam kitab Amsal. Agur meminta Allah agar tidak memberinya kemiskinan maupun kekayaan cukup, makanan yang menjadi bagianku. Amsal 30 ayat 8. Ia tahu bahwa memiliki terlalu banyak harta dapat menjadikannya sombong, bahkan membuatnya bersikap seperti orang ateis menyangkal keberadaan Allah. Di sisi lain, ia meminta Allah untuk tidak membiarkannya miskin karena hal itu dapat membuatnya mencemarkan nama Allah dengan mencuri milik orang lain. Agur mengakui Allah sebagai satu-satunya penyedia semua kebutuhannya,
dan meminta Allah memberikan yang secukupnya saja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Doa Agur mengungkapkan kerinduannya akan Allah dan kepuasan yang ditemukannya di dalam Allah saja. Kiranya kita memiliki sikap seperti Agur, yang mengakui Allah sebagai penyedia semua kebutuhan kita, dalam usaha kita mengelola keuangan dengan cara yang memuliakan nama-Nya. Marilah kita hidup dalam rasa cukup di hadapan Dia, yang tak hanya mencukupkan, tetapi memberikan lebih dari apa yang kita perlukan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang dapat Anda lakukan untuk merindukan Allah dan memperoleh kepuasan di dalam Dia? Bagaimana Anda dapat mengungkapkan rasa syukur Anda kepada Allah atas kesetiaan-Nya? Hal ini patut kamu ketahui. Ayat pembuka Amsal 30 menyebutkan asalnya dari perkataan seseorang bernama Agur bin Yake. Sayangnya, hanya itu yang kita ketahui tentang dirinya. Dalam versi terjemahan lama, teks ayat pertama itu selanjutnya menyatakan bahwa sabda perumpamaan Agur ditujukan kepada orang-orang bernama Itil dan Ukal yang sama-sama tidak diketahui asal-usulnya. Apa yang dapat kita duga dari sifat Amsal-Amsal tersebut? Mungkin bahwa Agur seorang yang rendah hati serta pengamat yang tajam atas keadaan alam dan sifat manusia. Kenyataan bahwa perkataannya dicantumkan dalam kitab Amsal menunjukkan apresiasi yang tinggi dari kalangan keagamaan Yahudi. Di ayat 8, kita juga menemukan bahwa agaknya Agur seorang yang hidup berkecukupan, tidak kaya raya, karena ia memohon kepada Allah, "Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku." Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dalam seumur hidup tentu tak terhitung banyaknya hal yang dimohonkan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin hanya 2 hal? Namun, tidak peduli apapun yang pernah kita minta, 2 permohonan dari Agur kepada Tuhan ini pasti tidak akan tertinggal, yaitu, "Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, 'Siapa Tuhan itu?' Atau, kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Amsal 30 ayat 8-9. Dunia ini penuh dengan kecurangan dan kebohongan, terutama ketika kedudukanmu berada di atas. Maka semua orang akan menggunakan kecurangan dan kebohongan untuk menyenangkan hatimu agar kedudukannya memperoleh kenaikan. Dari zaman dahulu kala, Agur telah sangat memahami hal ini. Maka dia mohon agar Tuhan menjauhkan daripadanya kecurangan dan kebohongan, agar dia tidak salah dalam menilai seseorang atau suatu hal. Hal pertama yang harus dilakukan agar jauh dari kecurangan dan kebohongan adalah diri sendiri. Jangan menjadi orang yang penuh kecurangan dan kebohongan. Dengan demikian secara alami kecurangan dan kebohongan tidak memiliki ruang untuk berada di dalam hidupmu. Jika engkau suka menjadi orang yang hidup di tengah kecurangan dan kebohongan, maka tentu saja engkau tidak memiliki kekebalan terhadap kecurangan dan kebohongan. Temanku yang belum percaya Tuhan pernah berkata kepadaku, "Hal yang dikejar dalam kehidupan hanyalah kesejatian, kebaikan,
keindahan, dan yang paling penting bagi dirimu adalah kesejatian. Aku menyukai dirimu bukan karena engkau tidak memiliki kekurangan. Sesungguhnya kekuranganmu masih cukup banyak. Tapi aku menyukai dirimu karena engkau sangat sejati. Di zaman sekarang ini, sangat sedikit orang yang seperti dirimu. Ya benar, jika tidak ada kesejatian, maka kebaikan pun merupakan kebohongan, dan keindahan pun merupakan hal yang dibuat-buat. Kiranya seumur hidupku tekad ini tidak akan pernah berubah, yaitu benci terhadap kecurangan dan kebohongan selama-lamanya. Bukankah perihal sejati ini membuat Tuhan Yesus sangat memuji Natanael? Meskipun Natanael mengkritik kampung halaman Tuhan Yesus dengan berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Namun Tuhan bukan hanya tidak menegur dia, sebaliknya bahkan memuji dia sebagai seorang Israel sejati. Hal paling nyata yang harus dihadapi dalam kehidupan manusia adalah masalah kehidupan bermasyarakat. Tentang hal ini, Agur juga telah membuat permohonan kepada Tuhan. Akan tetapi dia tidak seperti orang dunia yang pada umumnya menginginkan kekayaan. Dia hanya mohon Tuhan memberikan makanan yang menjadi bagiannya karena dia tidak mau mencuri, dia juga tidak mau kekayaan, dia hanya mau kecukupan. Agur takut jika ia terlalu kaya, maka dalam kekenyangannya akan timbul kesombongan dalam hati, lupa bahwa segalanya adalah berkat dari Tuhan, dan tidak lagi mengakui Tuhan sebagai Allah pemberi berkat. Dia juga takut jika ia terlalu miskin, maka ia akan kehilangan moral sehingga mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Dua hal yang Agur mohon menginspirasi kita untuk memohon hal yang sama kepada Tuhan. Agur yang hidup di zaman dahulu telah memiliki hikmat yang demikian dalam. Kiranya kita belajar kepadanya dalam membuat permohonan kepada Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan
menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.